Selamat berjumpa kembali di dunia sebelah, tentunya dengan pembahasan-pembahasan yang baru. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang belalang, yang mungkin seringkali kita anggap remeh. Namun, sebenarnya mereka memiliki fakta-fakta yang menarik untuk kita pelajari dan ketahui. Siklus hidup belalang melibatkan 4 tahap utama. Telur, nimfa, dewasa, dan mati. Telur diletakkan di tanah oleh betina dewasa. Kemudian telur menetas menjadi nimfa yang menyerupai belalang dewasa, tetapi tidak memiliki sayap yang sepenuhnya berkembang. Nimfa menjalani serangkaian molting, di mana mereka melepaskan kulit lama untuk menghasilkan yang baru, dan mereka terus tumbuh. Setelah beberapa molting, nimfa menjadi belalang dewasa, dengan sayap yang sepenuhnya berkembang. Dewasa akan berkembang biak dan mengulangi siklus hidup dengan meletakkan telur baru sebelum akhirnya mati. Tahukah Anda bahwa belalang adalah salah satu binatang tercepat di dunia? Beberapa spesies belalang bisa melompat dengan kecepatan lebih dari 8 km per jam, dan mereka bisa melompat hingga 20 kali panjang tubuh mereka. Itu sebanding dengan manusia melompat lebih dari 400 meter dalam satu lompatan. Tapi kecepatan bukanlah satu-satunya hal yang menakjubkan tentang belalang. Mereka juga memiliki kemampuan untuk merasakan getaran suara melalui organ pendengaran khusus di pergelangan kakinya. Jadi ketika kamu berada di taman dan mendengar suara-suara lembut belalang, sebenarnya mereka sedang mendengarkan dunia di sekitarnya. Belalang memiliki antena yang merupakan bagian penting dari sistem sensorinya. Antena pada belalang terletak di bagian depan kepala, dan biasanya terdiri dari 2 bagian yang disebut antenomere. Antena ini berperan dalam mendeteksi rangsangan kimia dan mekanik, serta membantu belalang dalam navigasi, pencarian makanan, dan berkomunikasi dengan belalang lainnya melalui getaran dan bau. Antena belalang juga dapat membantu dalam menemukan pasangan pada masa perkawinan. Belalang menghasilkan suara melalui proses yang disebut stridulasi. Mereka memiliki 2 area khusus di bagian belakang tubuhnya yang disebut timpana. Timpana ini terdiri dari membran tipis yang bergetar dan menimbulkan suara, saat belalang menggosokkan bagian belakang kaki depannya yang berduri ke atas sisi tubuhnya yang bergelombang. Getaran ini menciptakan suara khas yang sering terdengar di lingkungan pertanian, kebun, rerimbunan pohon, atau tempat terbuka lainnya. Bunyi yang dihasilkan oleh belalang ini berfungsi sebagai alat komunikasi untuk menarik pasangan atau menunjukkan wilayah kekuasaan. Tahukah bahwa ada lebih dari 11.000 spesies belalang yang telah diidentifikasi di seluruh dunia? Mulai dari yang kecil seukuran kuku hingga yang besar seukuran telapak tangan manusia, belalang hadir dalam berbagai bentuk dan warna yang menakjubkan. Selain itu, belalang juga memiliki peran penting dalam ekosistem. Belalang seringkali dijadikan pakan untuk ternak seperti burung, ikan, dan reptil. Beberapa spesies belalang dapat memakan hama tanaman, membantu dalam pengendalian populasi hama secara alami. Di beberapa budaya, belalang bahkan diolah dan dijadikan makanan sebagai sumber protein, meskipun praktik ini tidak umum di semua negara. Belalang pemangsa hama adalah jenis belalang yang memakan hama tanaman, seperti kutu daun, ulat, dan serangga lainnya yang dapat merusak tanaman pertanian. Mereka membantu mengontrol populasi hama secara alami tanpa menggunakan pestisida kimia, sehingga membantu menjaga keseimbangan ekosistem pertanian. Jadi meskipun mungkin terlihat biasa, belalang sebenarnya adalah binatang yang luar biasa dengan banyak fakta menarik yang patut kita apresiasi. Mari kita jaga lingkungan tempat mereka hidup, karena setiap makhluk di bumi ini memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan alam. Walaupun memiliki manfaat, belalang juga bisa merugikan bagi manusia dalam beberapa hal,
terutama dalam konteks pertanian dan lingkungan. Belalang dapat menyerang tanaman pertanian dalam jumlah besar yang menyebabkan kerusakan yang signifikan pada hasil panen. Mereka memakan daun, batang, dan biji tanaman, sehingga mengurangi produktivitas pertanian dan menyebabkan kerugian ekonomi bagi petani. Beberapa spesies belalang dapat menjadi vektor penyakit, membawa dan menyebarkan patogen yang dapat menginfeksi tanaman atau hewan. Ini dapat menyebabkan penyakit pada tanaman pertanian atau menyebabkan penyebaran penyakit menular pada hewan dan manusia. Populasi belalang yang tak terkendali dapat mengganggu ekosistem lokal dengan memakan vegetasi secara berlebihan. Hal ini dapat mengubah struktur komunitas tumbuhan dan hewan di suatu daerah sehingga mengurangi keanekaragaman hayati. Dalam keadaan tertentu, belalang dapat bergerombol dalam jumlah besar dan menjadi gangguan bagi transportasi. Misalnya dengan mengganggu penerbangan pesawat atau menimbulkan risiko kecelakaan bagi pengemudi kendaraan. Meskipun demikian, penting untuk diingat bahwa tidak semua jenis belalang berdampak negatif pada manusia. Sampai di sini pembahasan kita kali ini, semoga kita selalu sehat, dan sampai jumpa di pembahasan menarik berikutnya.